Saudara-saudari sekalian, Nabi Isa alaihissalam adalah penghubung antara tiga versi terakhir dari agama Islam. Versi ketiga adalah versi yang benar, yaitu Islam itu sendiri. Sementara itu, agama Kristen dan Yahudi adalah bentuk penyimpangan dari ajaran yang awalnya adalah Islam. Akar dari ajaran Yahudi adalah Islam. Dan begitu pula dengan ajaran asli dari Nabi Isa, itu juga adalah Islam. Nabi Isa adalah penghubung antara ketiganya. Beliau dikenal sebagai Al-Masih, dan kaum Yahudi dahulu menunggu kedatangan Al-Masih. Namun, ketika Nabi Isa datang, beliau tidak datang sebagaimana yang mereka harapkan atau inginkan. Maka mereka menolaknya dan mengatakan bahwa Al-Masih belum datang. Sampai hari ini, Yahudi Ortodoks masih menantikan kedatangan Al-Masih. Sementara itu, Yahudi modern atau liberal telah menafsirkan kembali makna Al-Masih menjadi sesuatu yang bukan sosok manusia atau bukan Isa. Kaum Kristen percaya bahwa Al-Masih telah datang, Isa al-Stram. Mereka percaya bahwa beliau wafat demi menebus dosa-dosa mereka, diangkat ke langit, dan sekarang duduk di sisi kanan Tuhan. Mereka juga percaya bahwa beliau adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana bisa beliau duduk di samping dirinya sendiri adalah hal yang sulit dibayangkan atau dijelaskan, namun demikianlah kepercayaan mereka. Mereka juga percaya bahwa beliau akan kembali, memerintah dunia dari Yerusalem. Yahudi juga percaya bahwa Al-Masih akan datang dan memerintah dunia dari Yerusalem. Sementara itu, umat Islam percaya bahwa Isa adalah Al-Masih, beliau telah datang, namun beliau tidak dibunuh dan tidak mati. Mereka mengira telah membunuhnya, tetapi Allah mengangkatnya, dan kita percaya bahwa beliau akan kembali. Maka terdapat kesamaan pandangan terkait kedatangan kembali Nabi Isa. Bagi Yahudi, itu adalah kedatangan pertama. Bagi Kristen, itu adalah kedatangan kedua. Sebagian umat Islam menolak keyakinan akan kedatangan kedua Nabi Isa karena mereka berpegang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Maka jika Isa kembali, berarti beliau datang setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sulit dipahami oleh sebagian orang. Maka sebagian menyederhanakan dengan mengatakan bahwa beliau tidak akan kembali. Atau seperti yang diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad bahwa sayalah Isa itu. Namun, kebenarannya adalah bahwa umat Islam percaya bahwa Nabi Isa akan kembali, tapi beliau bukanlah Nabi baru. Allah akan menurunkan beliau kembali untuk menyempurnakan siklus kehidupannya dan wafat di bumi. Dan persoalan tentang beliau akan selesai saat itu. Beliau adalah salah satu tanda akhir zaman, tanda dekatnya kiamat. Sebelum kedatangan beliau, Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita tentang kedatangan seorang pemimpin dari umat ini yang dikenal sebagai Al-Mahdi, yang akan memimpin kaum muslimin dalam perang besar melawan kekuatan yang disebut Rum, yang merupakan representasi dari peradaban Barat. Kekuatan ini akan bentrok dalam peperangan yang dikenal oleh kaum Kristen sebagai Armageddon. Dalam peperangan ini, pasukan dari Barat akan dikalahkan di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Selama masa pemerintahannya, keadilan akan tersebar luas di seluruh dunia. Namun, sebelum masa kepemimpinan Al-Mahdi berakhir, setelah pertempuran Armageddon, Dajjal akan muncul. Dajjal, si penipu besar, disebutkan juga dalam literatur Kristen dalam kitab Perjanjian Baru. Namun, deskripsi mereka tentang Dajjal tidak jelas dan membingungkan, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Akan tetapi, karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, maka beliau telah memberikan gambaran tentang Dajjal dengan sangat jelas tanpa keraguan. Tidak ada alasan untuk menafsirkan Dajjal sebagai Amerika, televisi, atau internet. Memang, ada sebagian orang yang mengatakan demikian, namun mereka tidak memahami dalil-dalil yang sahih dari agama ini. Bahkan, pada zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda bernama Ibn Sayyad yang dicurigai sebagai Dajjal. Nabi SAW bersama Umar bin Khattab mengunjungi anak itu. Nabi SAW memintanya mengucapkan syahadat, tetapi anak itu malah menyuruh Nabi SAW mengucapkan bahwa dia adalah Rasul Allah. Umar langsung ingin membunuhnya, namun Nabi SAW mencegahnya dengan berkata, "Jika dia benar-benar Dajjal, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka membunuhnya akan menjadi aib bagi agama ini." Maka dari kejadian itu kita tahu bahwa Dajjal adalah manusia. Dalam hadis lain, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi. Hari ini, menyatakan hal ini bisa dianggap antisemit,
Namun inilah kebenaran dalam ajaran Islam. Namun, fakta bahwa dia seorang Yahudi tidak berarti semua hal yang berhubungan dengan Yahudi itu jahat. Tidak demikian maksudnya. Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi, buta sebelah matanya, berambut keriting, bertubuh kekar, dan kakinya agak terpisah. Dia adalah manusia. Maka, setiap klaim yang mengatakan bahwa Dajjal bukan manusia adalah klaim palsu. Dalam sejarah Kristen, muncul gerakan yang menolak Gereja Katolik Roma dan ingin kembali kepada ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Mereka dikenal sebagai Protestan, dan mereka menyebut Paus sebagai Dajjal. Sampai hari ini, masih banyak dari kalangan mereka yang meyakini bahwa Paus adalah Dajjal. Sebaliknya, sebagian orang Kristen lebih mudah menyebut Muslim sebagai Dajjal karena umat Islam menolak bahwa Isa adalah Tuhan. Dan karena kita meyakinkan banyak orang bahwa Isa bukan Tuhan, maka menurut logika mereka, kita adalah anti-Kristus. Jadi dalam pandangan mereka itu masuk akal. Dajjal yang akan muncul di akhir masa pemerintahan Al-Mahdi akan datang dari daerah Isfahan, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Dia akan mengumpulkan pasukan dan bertempur melawan pasukan Al-Mahdi, menang dalam beberapa pertempuran, hingga akhirnya muslimin terdesak ke dalam kota Yerusalem, di mana mereka terkepung. Ini adalah fakta yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam dengan sangat jelas. Mereka tidak bingung. Mereka sangat jelas. Namun hari ini kita melihat ada orang-orang yang mengklaim bahwa Dajjal sudah datang, atau bahkan telah hadir di tengah-tengah kita, bahwa kekuasaannya sudah dimulai dan semacamnya. Namun, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita tanda-tanda tertentu yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Salah satunya adalah kedatangan Imam Mahdi. Nabi SAW menggambarkan Imam Mahdi sebagai seseorang yang memiliki nama yang sama dengan beliau, dan nama ayahnya pun sama. Jadi ia akan bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau SAW juga menggambarkan Imam Mahdi memiliki dahi yang lebar dan hidung yang tinggi, namun tanpa lengkungan, tidak mancung. Nabi SAW menggambarkannya dengan rinci dan menyebutkan bahwa dia akan memimpin pasukan kaum muslimin dan mengalahkan peradaban barat. Kita mengetahui bahwa hal itu belum terjadi. Maka, segala pembicaraan tentang Dajjal yang dikatakan sudah ada sekarang dan sedang beraksi di dunia, itu semua adalah dusta. Hal itu belum terjadi. Nabi Muhammad SAW juga menginformasikan kepada kita bahwa akan ada 3 tahun paceklik sebelum kemunculan Dajjal. Pada tahun pertama, sepertiga bumi tidak akan mendapat hujan. Saat ini kita melihat kekeringan di Somalia dan Ethiopia. Itu baru sepertiga bumi yang tidak mendapat hujan. Pada tahun kedua, 2/3 bumi tidak mendapat hujan. Dan pada tahun ketiga, tidak akan ada hujan di seluruh permukaan bumi. Kita belum mengalami hal tersebut. Maka kita tahu bahwa waktunya belum tiba, namun kita harus mempersiapkan diri secara mental menghadapi masa itu. Janganlah kita menganggap ringan informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita tahu semua musuh Superman, Green Lantern, si ini dan si itu, Spider-Man. Mereka tahu semua nama musuh-musuh fiktif itu, bagaimana wajah mereka, bagaimana sifat mereka, semua deskripsinya. Namun ketika ditanya tentang Dajjal, mereka sama sekali tidak tahu. Kita telah menzalimi anak-anak kita. Mereka seharusnya lebih mengenal Dajjal daripada mengenal musuh-musuh pahlawan super fiktif yang tidak ada dalam kenyataan. Mereka hanya ada dalam komik, kartun, atau film. Namun, di benak anak-anak, mereka sangat nyata. Sedangkan Dajjal dianggap tidak nyata. Kita telah menzalimi mereka. Mereka seharusnya tahu tentang Dajjal. Maka saya memohon kepada Allah agar mengembalikan kita ke jalan yang benar, agar kita tidak lalai dalam mendidik anak-anak kita, sebagaimana pendidikan kita dahulu pun banyak yang terlalaikan, dan agar kita mengikuti Nabi SAW dalam semua ajarannya, baik yang kecil maupun yang besar, karena beliau adalah teladan bagi kita. Beliaulah yang telah menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita akan mengetahui bahwa waktu Dajjal sudah dekat saat para imam tidak lagi menyebutkan Dajjal dari mimbar-mimbar mereka. Setidaknya sekali dalam Besawi berbicara hal ini. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Seandainya tidak bermanfaat, Nabi SAW tidak akan menyampaikan kepada kita. Karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat yang akan dihadapi umat manusia. Akan datang masa ketika kekeringan melanda seluruh bumi,
Lalu muncul seorang individu yang dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Saat orang-orang kelaparan dan tidak punya makanan, ia akan membawa gunungan roti dan daging. Dan dia akan berkata, "Kalau kalian ingin makan, maka berimanlah kepadaku." Begitulah dia akan menyesatkan manusia. Nabi SAW bersabda bahwa setelah beliau akan muncul banyak dajjal-dajjal kecil yang semuanya mengklaim sebagai utusan Allah. Kita sudah mengetahui beberapa dari mereka, seperti Mirza Ghulam Ahmad dari masa lalu dan lainnya. Tapi ujian ini terus berlangsung. Ini adalah ujian yang menyangkut hidup dan mati. Nabi SAW bersabda bahwa Dajjal akan membelah seseorang menjadi dua, berjalan di antara potongan tubuh itu, lalu memerintahkan bagian-bagian tubuh tersebut untuk bersatu kembali, dan orang itu pun hidup kembali. Lalu dia akan berkata kepada orang lain, "Jika aku menghidupkan kembali kedua orang tuamu, apakah kamu akan beriman bahwa aku adalah Tuhan?" Dan karena kita yakin hanya Allah yang dapat menghidupkan yang telah mati, maka bisa saja kita berkata, "Baiklah, jika engkau bisa menghidupkan kembali orang tuaku yang telah wafat, maka aku akan percaya bahwa engkau adalah Tuhan." Maka ia akan memerintahkan dua jin yang menyamar sebagai ayah dan ibumu yang telah wafat. Mereka akan muncul, menyerupai wajah dan suara kedua orang tuamu, lalu berkata, "Wahai anakku, berimanlah kepadanya. Ia adalah Tuhan." Bagaimana keadaan iman kita saat itu? Jika kita tidak mengetahui semua peristiwa ini, kita tidak akan mampu bertahan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW memberikan informasi ini agar kita terus memperbaharui iman kita menghadapi masa itu. Karena iman bisa naik dan bisa turun. Jangan sampai saat iman kita sedang turun lalu Dajjal muncul dan kita menjadi pengikutnya. Dajjal akan mengepung pasukan Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Waktu salat subuh pun tiba. Maka Nabi Isa alaihissalam akan turun, mengenakan dua pakaian berwarna putih, dengan tangannya berada di atas sayap para malaikat. Beliau akan turun di Damaskus, dekat Menara Putih. Dari sana, beliau akan menuju ke Baitul Maqdis untuk menunaikan salat subuh. Ketika beliau datang, Imam Mahdi sudah maju untuk menjadi imam. Namun ketika melihat Nabi Isa, beliau akan mundur, ingin mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa akan mendorong Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam, dan berkata bahwa ini adalah ketetapan Allah bahwa para imam kalian berasal dari kalangan kalian sendiri. Setelah salat, gerbang kota Baitul Maqdis akan dibuka. Pasukan Dajjal akan masuk. Pasukan Imam Mahdi akan berperang melawan mereka. Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka. Beliau akan melihat Dajjal. Dajjal pun melihat Nabi Isa, lalu mulai melarikan diri. Nabi Isa akan mengejarnya, menangkapnya, dan membunuhnya dengan tombak. Setelah itu, beliau akan mengangkat tombak tersebut, menunjukkan darah Dajjal di ujungnya, sebagai tanda bahwa Dajjal telah dikalahkan. Dan setelah itu, ketika pasukan yang berperang bersamanya bersorak gembira dan kabar kekalahan Dajjal tersebar, Nabi Isa akan diberitahu oleh Allah bahwa telah dilepaskan satu kaum lain, sebuah kekuatan jahat yang selama berabad-abad berusaha memasuki dunia manusia. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka telah disegel ribuan tahun yang lalu. Penghalang yang menahan mereka agar tidak menguasai bumi akan runtuh atas izin Allah. Mereka akan menyebar di seluruh bumi dan mengalahkan seluruh pasukan yang menghadang mereka. Allah akan memberitahukan kepada Nabi Isa bahwa satu-satunya tempat yang aman adalah Gunung Tur. Sekarang ada Gunung T di Sinai dan juga ada Gunung T dekat Yerusalem. Ada dua gunung yang memiliki nama yang sama. Nabi Isa alaihissalam akan mencari perlindungan di sana bersama pasukan yang tersisa di Diling. Mereka akan terkepung di sana. Dan tampaknya itulah akhir dari segalanya, karena Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan semua pasukan yang menghadang mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, sebagaimana Allah telah memberitahukan kepada Nabi Isa. Hal ini menjadi penegasan bagi kita, agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mengangkat Nabi Isa alaihissalam dengan kekuatan supranatural hingga meninggikannya menjadi Tuhan. Allah memperlihatkan kepada dunia kelemahan Nabi Isa. Beliau memang membunuh Dajjal, namun beliau bukanlah Tuhan, juga bukan anak Tuhan. Maka ketika tidak ada lagi harapan, Allah mengirimkan serangga-serangga kecil yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti larva-larva belalang. Serangga itu akan masuk ke leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, menembus ke otak mereka dan membunuh mereka. Mereka akan mati seperti lalat, dan itulah akhir dari mereka.
Nabi Isa alaihissalam kemudian akan memerintah bumi selama sekitar 40 tahun, menyempurnakan kehidupannya, dan menunaikan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menggambarkan beliau menunaikan haji dan mengembalikan syariat Islam sebagai aturan dunia. Sekali lagi, Nabi Isa akan memerintah dunia berdasarkan syariat Islam. Namun ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka berkata bahwa umat Islam terobsesi untuk menguasai dunia dengan syariat. Mereka menuding, mereka mengkritik, sampai-sampai 22 negara bagian di Amerika Serikat dari total 52 negara bagian secara hukum melarang syariat. Ketika para wakil dari negara-negara bagian ini ditanya, apa sebenarnya yang kalian larang dari syariat ini? Mereka menjawab, kami melarang bom bunuh diri, kami melarang terorisme. Karena dalam pikiran mereka, syariat berarti bom bunuh diri, terorisme, ISIS, dan semacamnya. Itulah yang mereka pikirkan sebagai syariat. Mereka tidak menyadari bahwa salat 5 waktu itu adalah syariat. Jadi ketika mereka melarang syariat, itu berarti mereka melarang Muslim untuk salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kebodohan yang murni. Tapi inilah kenyataannya. Syariat adalah hukum Allah. Hukum Allah yang sesuai untuk semua waktu, semua manusia, di semua tempat. Itulah kenyataannya. Dimanapun umat Islam mampu menerapkannya, maka itu adalah kewajiban mereka untuk menerapkannya, bukan untuk memaksakannya kepada orang lain, apalagi sebagai minoritas di negeri non-Muslim. Ada sebagian Muslim yang bodoh, menyerukan penerapan syariat di tengah-tengah Eropa dan menimbulkan ketakutan. Kita tidak bisa menerapkannya kecuali jika kita adalah mayoritas, dan mayoritas itu menyetujui penerapan syariat. Jika mayoritas tidak menyetujui, meskipun semuanya Muslim, namun mayoritas tidak menyetujui penerapan syariat, maka memaksakannya hanya akan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan umat. Karena umat Islam sendiri akan melawan. Mereka harus diberi pemahaman. Umat harus sampai pada pemahaman bahwa satu-satunya cara terbaik untuk mengatur diri kita adalah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah maknanya. Maka kisah kembalinya Nabi Isa adalah pengingat bagi kita. Itulah sebabnya semua hal ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Mereka harus mengetahuinya. Semua detailnya, agar mereka bisa menyampaikannya kepada anak-anak mereka nanti. Karena semua hal ini membahas, menyentuh, dan mengajarkan kebutuhan umat Islam untuk memahami agamanya. Jika kita tidak memahaminya, maka kita akan dikalahkan. Kita akan gagal. Kita akan gagal. Anak-anak kita akan gagal. Keluarga kita akan gagal. Bangsa kita pun akan gagal. Satu-satunya jalan bagi umat Islam adalah kembali kepada Islam. Dan untuk kembali kepada Islam dibutuhkan ilmu tentang Islam, bukan sekadar emosi. Tentu kita harus memiliki komitmen emosional, namun jika yang mendorong kita hanya emosi tanpa disertai ilmu, maka kita bisa berakhir seperti ISIS, membunuh sesama Muslim atas nama Islam. Itulah akibat dari emosi yang tidak dipandu oleh ajaran Islam. Maka inilah jalan ke depan. Aku memohon kepada Allah agar mengembalikan kita kepada agamanya, mengampuni kesalahan kita di masa lalu, dan juga kesalahan kerabat kita, keluarga kita, serta bangsa kita. Aku memohon kepada Allah agar menetapkan kita di jalan Islam ini, dan mengampuni orang-orang yang telah meninggalkan kita yang telah wafat. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan sebagai lubang dari lubang neraka. Dan aku memohon kepada Allah agar kita meninggalkan dunia ini dengan napas terakhir kita dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah. Perkenalkan, aplikasi One Islam TV, destinasi utama untuk belajar tentang Islam dengan ratusan video edukatif, pelajaran, dan dokumenter. Saksikan 7 kanal YouTube kami dalam satu tempat. Seluruh konten bebas dari musik. Unduh aplikasi One Islam TV sekarang di App Store atau Google Play Store.